Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11 bersama dengan Bu Indi. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat berjumpa lagi bertatap muka langsung dalam kelas. Baik, sebelum kita memulai video pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa, dipersilahkan. Terima kasih. Semoga dengan bacaan doa tadi dapat memperlancar pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebenarnya apa yang akan kita pelajari hari ini? Tentunya hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sama, materi yang sama dengan pertemuan sebelumnya, dengan video pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai teks prosedur. Akan tetapi, bagian yang akan kita pelajari tentunya berbeda pada pembelajaran sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai KD 3.2. Apa isi dari KD 3.2? Isinya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan atau kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari dua hal. Apa saja? Yang akan kita pelajari adalah struktur dan kaidah kebahasaan. Sebelumnya, Ibu akan tanya dulu pada kalian. Masih ingat tidak apa itu teks prosedur? Pada pembelajaran sebelumnya. Ya, teks prosedur ini merupakan teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal sesuai dengan langkah yang tepat dan berurutan. Nah, ini yang kita ulangi kembali, apa sih makna dari prosedur itu? Nah, selanjutnya ini kita ulangi lagi. Hal yang akan dipelajari itu ada dua. Apa saja dia? Yang pertama, struktur dari teks prosedur. Nah, yang kedua itu berupa kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Mengapa kita perlu mempelajari dua hal ini? Karena dua hal inilah yang menjadi pokok ketika kalian akan menulis teks prosedur. Kalian harus memahami strukturnya dan kalian juga harus memahami kaidah kebahasaannya atau tata cara bahasa yang digunakan dalam teks prosedur. Nah, apa saja struktur dan kaidah kebahasaannya? Tetap kalian simak video ini dengan baik ya. Nah, apa saja sih struktur dari teks prosedur? Mungkin dari kalian ada yang sudah memahaminya. Mungkin dari kalian ada yang sudah mempelajarinya terlebih dahulu dari buku yang sudah Ibu bagikan filenya. Nah, struktur dari teks prosedur ini ada 3. Yang pertama itu tujuan. Tujuan dari penulisan teks prosedur itu untuk apa? Nah, yang kedua adalah langkah-langkah. Dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Jadi, untuk teks prosedur, strukturnya ada 3. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Ketiganya perlu kita cantumkan ketika akan menulis teks prosedur. Oleh karena itu, kita perlu memahaminya terlebih dahulu. Apa itu tujuan, bagaimana itu langkah-langkah, terus apa sih makna dari penegasan ulang. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama tujuan. Tujuan ini berisi tentang apa dalam suatu teks prosedur? Nah, tujuan ini isinya adalah hasil akhir dari suatu topik yang akan dicapai. Misalkan, topik yang kita ambil adalah cara membuat kue. Hasil akhirnya apa? Membuat kue yang empuk, misalkan yang enak. Atau membuat kue yang manis.
dan sebagainya. Itu adalah hasil akhir dari suatu topiknya. Topiknya adalah membuat kue. Nah, hasil akhirnya seperti apa? Kue yang seperti apa? Itu dicantumkan pada bagian awal dari suatu teks prosedur. Kita perlu mencantumkannya. Jadi tujuan ini ada di bagian awal dalam suatu teks prosedur. Di atas, paling atas sendiri, paling awal itu merupakan tujuan. Nah, kemudian setelah tujuan, kita langsung pada bagian yang kedua. Apa bagian yang kedua? Ya, bagian yang kedua ini berisi langkah-langkah. Langkah-langkah itu apa? Langkah ini berisi perincian petunjuk atau cara-cara yang ditempuh agar tujuan tercapai. Tadi adalah tujuannya membuat kue yang manis, yang enak. Nah, itu adalah tujuannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu langkah-langkahnya. Ada langkah-langkahnya atau ada perincian petunjuknya. Ada cara-caranya, diurutkan dari nomor 1 sampai akhir, sampai menjadi kue yang enak tersebut. Nah, itu ada di bagian langkah-langkah penyusunannya. Setelah tujuan, kemudian ada langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya, ini bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir adalah penegasan ulang. Apa sih penegasan ulang itu? Penegasan ulang ini merupakan harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk yang ada dijalankan dengan baik. Nah, ketika kalian menuliskan penegasan ulang ini bisa jadi sama dengan pengulangan dari tujuannya, manfaatnya yang telah kita sebutkan di awal, tetapi dengan bahasa yang berbeda, seperti itu. Nah, penegasan ulang ini sifatnya tidak wajib, artinya boleh ada, boleh tidak. Nah, kan tetapi lebih baik jika suatu teks prosedur itu lengkap, 3 strukturnya dilengkapi, ada semua 3 struktur tersebut. Nah, penegasan ulang ini masuk. Sekalipun sifatnya adalah tidak wajib, tetapi harus tetap dimasukkan lebih baiknya, seperti itu. Nah, ketiga struktur itu ingat-ingat ada tujuan, kemudian langkah-langkah, dan diakhiri dengan penegasan ulang. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua. Apa saja kaidah kebahasaan dari teks prosedur? Ada yang sudah tahu? Kaidah kebahasaan adalah kaidah tuntutan kebahasaan dalam teks prosedur. Penggunaan kebahasaan dalam teks prosedur apa saja yang perlu diperhatikan? Nah, yang perlu diperhatikan dalam kaidah kebahasaan teks prosedur ini ada beberapa bagian. Yang pertama, kata kerja imperatif. Kemudian yang kedua adalah pernyataan persuasif. Dan yang ketiga adalah kata teknis. Apakah hanya ketiga ini saja? Tidak, masih ada 3 lagi kebahasaan dari teks prosedur, yaitu apa saja? 2 lagi. Yang keempat itu konjungsi penjumlahan. Dan yang terakhir adalah deskripsi alat. Nah, bagaimana sih penjelasan dari kelima kaidah kebahasaan teks prosedur? Nah, kita bahas satu persatu di sini. Yang pertama tadi disebutkan ada kata kerja imperatif. Imperatif itu apa? Pasti kalian sudah tahu ya. Imperatif ini kata perintah. Nah, isinya itu apa? Jadi di dalam teks prosedur itu pasti banyak menggunakan kata kerja perintah. Karena kita meminta pembaca untuk melakukan apa yang topik kita bahas gitu. Nah, kata kerja perintah ini dibentuk oleh beberapa hal. Yang pertama bisa dengan akhiran kan, bisa dengan akhiran i, ini i ya, dan bisa dengan partikel lah. Misalkan, bukalah tutup dari kaleng tersebut. Misalkan, terus masukkan air secukupnya, tambahi garam secukupnya, dan sebagainya. Itu adalah kata-kata kerja imperatif yang banyak digunakan dalam teks prosedur. Nah, selanjutnya yang kedua ini berupa pernyataan persuasif.
Apa sih persuasif itu? Ya, persuasif ini bisa ajakan, bisa bujukan. Nah, oleh karena itu, makna dari pernyataan persuasif ini banyak menggunakan pernyataan persuasif atau ajakan agar pembaca menjadi yakin. Jadi, dalam menulis sebuah teks persuasif, dalam menulis teks prosedur, kita gunakanlah kata-kata pernyataan yang persuasif. Ajakan-ajakan atau bujukan-bujukan yang sifatnya itu agar pembaca menjadi yakin mengikuti prosedur yang kita buat, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini kata teknis. Kata teknis itu apa? Kata yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Misalkan, topik yang dibahas adalah cara mematikan komputer, langkah mematikan komputer atau cara mematikan komputer. Nah, topiknya tentang apa? Tentang bagaimana komputer itu, bagaimana tombolnya dan sebagainya. Itu adalah kata-kata teknisnya. Ada komputernya, ada tombolnya, atau ada menu apa yang perlu kita klik dan sebagainya. Nah, kalau kata teknis dalam cara mematikan komputer, tidak mungkin ada kata kue. Tidak mungkin ada kata air dan sebagainya. Itu tidak termasuk dalam topik yang kita bahas. Jadi kata teknis ini berkaitan dengan topik yang kita bahas. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah konjungsi penjumlahan. Apa sih konjungsi penjumlahan ini? Konjungsi ini merupakan apa? Penghubung. Nah, dalam teks prosedur ini banyak menggunakan konjungsi penjumlahan atau kata penghubung dengan partikel yang bermakna penambahan. Contohnya apa? Selain itu, pun, kemudian, ada kata selanjutnya, lalu, setelah itu, oleh karena itu, dan di samping itu. Nah, beberapa konjungsi ini sangat sering digunakan dalam teks prosedur. Lalu kita masukkan, kemudian kita tuangkan, dan sebagainya. Itu adalah kata-kata dari konjungsi penjumlahan. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah deskripsi alat. Deskripsi itu apa? Menggambarkan, menjelaskan alat. Nah, maksudnya apa sih? Nah, deskripsi alat ini atau penggambaran alat ini itu ada dalam teks prosedur yang biasanya berupa resep atau petunjuk alat. Petunjuk penggunaan alat itu akan digunakan gambaran secara rinci tentang benda atau alat yang dipakai. Misalkan resep memasak sayur sop, itu kan ada alat-alatnya, alat dan bahan yang perlu kita deskripsikan, yang perlu kita gambarkan sebagai penulis suatu teks. Nah, kalau misalkan selain resep dan petunjuk alat, itu deskripsi alat tidak banyak digunakan karena deskripsi alat ini khusus untuk prosedur berupa resep atau petunjuk alat, seperti itu. Nah, coba kita lihat salah satu contoh dari teks prosedur. Di sini judulnya apa? Kiat menata rambut pendek. Nah, di sini apa isinya? Gaya rambut bob pendek kini mulai disukai lagi. Meski terlihat sederhana, untuk gaya rambut seperti itu juga diperlukan perawatan yang benar. Ada beberapa langkah dan cara yang harus kamu lakukan untuk merawat rambut pendek dengan baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keringkan dengan handuk. Banyak orang yang mengeringkan rambut pendeknya dengan cara mengacak-acakannya dengan handuk agar air cepat meresap. Padahal cara ini bisa membuat rambut mudah patah. Keringkan rambut sambil dipijat perlahan. Kemudian yang kedua, gunakan produk styling. Gunakan produk styling dan perawatan rambut seperti serum untuk menyehatkan akar rambut,
Produk perawatan rambut yang alami akan membuat rambut kamu terlihat bersinar dan indah. Rambut juga tampak halus dan memberikan ekstra glow. Pastikan menggunakannya di batang rambut. Yang ketiga, blow dry dari akar rambut terlebih dahulu. Saat akan melakukan blow dry pada rambut pendek kamu, pastikan memulainya dari akar rambut. Gunakan sisir sikat bulat dan pengering rambut. Lalu, arahkan hair dryernya ke bagian akar. Gunakan sisir dengan ukuran yang benar, karena sikat yang lebih besar akan memberikan sedikit kurva ke gaya rambut bob kamu. Nah, yang keempat, tambahkan kesan bervolume atau terisi penuh. Kembangkan dan blow dry rambut bagian depan untuk mendapatkan kesan bervolume. Dengan begitu, rambut kamu akan terlihat terisi penuh. Nah, ini sumbernya dari surat kabar Kompas dengan pengubahan. Nah, di sini ini contoh dari teks prosedur. Coba kita lihat ya, di layar ada bagian awal, ini merupakan struktur yang apa? Dari mulai gaya rambut bob pendek kini mulai disukai sampai yaitu sebagai berikut. Ini merupakan struktur yang pertama berupa tujuan. Ya, tujuan dari penulisan teks prosedur ini. Untuk apa? Untuk gaya rambut seperti itu juga diperlukan perawatan yang benar. Untuk apa? Untuk perawatan rambut yang pendek. Itu tujuannya. Nah, yang kedua, struktur yang kedua adalah langkah-langkahnya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Ada yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini adalah langkah-langkah dari suatu teks prosedur yang berjudul Kiat Menata Rambut Pendek. Kemudian, struktur yang ketiga itu apa? Penegasan ulang. Nah, di contoh ini penegasan ulang tidak digunakan karena tadi sifatnya adalah tidak wajib. Akan tetapi lebih baik jika kita menggunakannya, ada bagian penegasan ulang seperti itu. Bisa ditambahkan di sini. Nah, seperti itulah langkah-langkah dalam menata rambut yang pendek. Dengan begitu, dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, maka rambut pendek kita akan tertata dengan rapi, akan terawat dengan rapi, dan sebagainya. Itu bisa digunakan sebagai penegasan ulang. Kemudian kita masuk ke contoh dalam pembahasan kaidah kebahasaan. Apa saja? Yang pertama itu kata kerja imperatif. Tadi kata kerja imperatif contohnya dengan penggunaan apa? Imbuhankan, misalkan keringkan, gunakan, tambahkan, itu bisa masuk dalam kata kerja imperatif. Nah, yang kedua adalah pernyataan persuasif. Ini ajakan. Ajakan-ajakan, keringkan rambut sambil dipijat perlahan, itu pada bagian yang pertama. Keringkan dengan handuk. Itu di kalimat yang terakhir ada kata-kata keringkan rambut sambil dipijat perlahan. Kemudian di bagian yang kedua, nomor 2 ada yang kalimat terakhir. Misalkan, pastikan menggunakannya di batang rambut. Itu adalah ajakan-ajakan agar pembaca mengikutinya. Seperti itu. Kemudian, kaidah kebahasaan yang ketiga adalah kata teknis. Di sini, topik yang dibahas adalah rambut. Nah, dari rambut ini bisa ada batang rambut, akar rambut, bisa juga handuk untuk mengeringkan. Itu adalah bagian-bagian kata teknis dalam topik rambut. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini apa? Yang terakhir adalah deskripsi alat tadi kan. Nah, di sini karena bukan termasuk resep, bukan termasuk penggunaan alat, jadi deskripsi alat tidak ada dalam teks prosedur yang ini. Gimana? Sudah jelas ya? Gimana? Sudah paham penjelasan untuk materi hari ini berupa struktur dan kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian kerjakan tugas sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Karena itu, tetap ingat-ingat kalian harus tekun dan ikhlas dalam belajar. Karena apa?
Karena tanpa ketekunan dan keikhlasan, manfaat belajar tak akan mungkin terasa. Itu pesan dari Ibu. Kalian tetap semangat belajar dengan tekun dan ikhlas. Nah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Atau video pembelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Semoga bermanfaat video pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf apabila dalam menyampaikan pembelajaran hari ini ada beberapa kata yang salah, ada mungkin penjelasan yang kurang jelas. Ibu mohon maaf dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.